Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dalam acara Angkat Jateng Adiatma Ngopeni Kesehatan Jawa Tengah yang dipersembahkan oleh PKRS Dr. Adiatma NPAH Kota Semarang. Untuk pagi hari ini, setiap hari Rabu ada acara bincang-bincang bersama Dr. Objin kami untuk pagi hari ini dengan tema rujukan maternal efektif dan aman. Nah, untuk pagi hari ini kami ditemani oleh narasumber kami, dokter yang sangat berpengalaman, Dr. Muhammad Taufiki, SPOG Konsultan Subspesialis Obgynsos. Mari kita sapa terlebih dahulu Dr. Muhammad Taufiki, SBOG Konsultan Subspesialis Obgynsos. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang bahagia, khususnya ibu-ibu yang sedang hamil dan provider kesehatan semuanya. Terima kasih. Ya, pagi hari ini kita akan membahas ini ya dok, rujukan maternal seperti itu. Ya. Mungkin baik yang di sini ataupun yang di media sosial, monggo jika ada pertanyaan-pertanyaan atau mau komen-komen silahkan bisa langsung DM atau maupun komen atau bisa melalui pusat layanan informasi kami yang ada di bawah nanti ya, di situ nanti bisa menghubungi via WhatsApp chat nggih. Kemudian mungkin untuk pengantar terlebih dahulu dokter, mungkin ada gambaran seperti apa mengenai rujukan maternal, mungkin seperti pengertiannya ngoten dokter, monggo. Iya, terima kasih. Jadi rujukan maternal itu adalah suatu sistem yang menghubungkan layanan kesehatan tingkat dasar, baik itu di puskesmas atau di ibu-ibu bidan, dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjut yaitu di rumah sakit, baik itu rumah sakit rujukan level 1, level 2, level 3, khususnya tentang pengelolaan penyakit atau komplikasi pada ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas. Nah, sifat dari layanan ini adalah sistem timbal balik, dalam arti bisa bersifat vertikal atau bersifat horizontal. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang komprehensif khususnya tentang gawat darurat untuk mengurangi angka kesakitan atau morbiditas atau bahkan untuk mengurangi angka kematian ibu hamil, melahirkan, dan masa nifas. Itu yang terjadi sebenarnya tentang rujukan ibu atau rujukan maternal tersebut, Mbak. Jadi untuk rujukan ini sebenarnya ya tujuannya sangat ini ya dok ya, sangat kompleks gitu juga, dan untuk pencegahan kegawat daruratan gitu. Iya, betul. Jadi mungkin kalau ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas ada keluhan gitu, mungkin dari vaskes terdekat dulu akan dinilai seperti itu dokter? Iya, jadi dari sistem ini sudah jelas dan sudah secara eksplisit tersebutkan bahwa sebaiknya setiap ibu hamil terpapar pelayanan dari vaskes primer dulu, apakah itu di bidan, praktek swasta, atau di puskesmas. Ya, apabila terjadi komplikasi atau terdeteksi adanya penyakit yang tidak bisa dikelola oleh vaskes primer, baru akan dirujuk. Yang penting adalah ibu setiap kehamilan harus terdampingi secara paripurna mulai saat awal kehamilan. Jadi ibu-ibu yang ibu hamil, bersalin, dan nifas senantiasa untuk kontrol gitu ya dok di vaskes 1. Kemudian di vaskes 1 juga mungkin akan mendapatkan edukasi jika nantinya ada terjadi komplikasi, pasti nanti akan ada sistem rujukan itu ya dok ya. Gitu. Jadi kapan yang harus dirujuk gitu dok? Ya, sesuai dengan konsep sistem tadi, bahwa sejak awal ibu hamil mulai hamil itu terdampingi, bisa saja rujukan itu dimulai dari trimester pertama, Mbak. Apabila sudah diketemukan penyakit atau kelainan pada trimester pertama, atau mungkin pada trimester kedua atau baru trimester ketiga. Yang paling kita harapkan adalah
rujukan itu rujukan bersifat dini. Karena dari beberapa penelitian, rujukan secara dini atau rujukan tepat waktu itu mempunyai dampak yang sangat baik untuk keselamatan ibu, untuk menghindarkan kematian ibu akibat hamil atau bersalin atau nifas. Jadi kiranya perlu difahami bahwa jangan merujuk hanya pada saat gawat darurat saja. Gitu kira-kira. Jadi sedini mungkin terdeteksi ngoten nggih? Iya, Deteksi betul. dini segera dilakukan rujukan ngoten. Ya. Jadi biar lebih ketahuan penyebabnya mungkin seperti itu ya Dok ya? Ya, selain penyebabnya juga dipikirkan nanti pengelolaan berikutnya. Termasuk juga nanti diharapkan mendapatkan nasihat di mana dia harus meneruskan pemeriksaan. Dan juga mendapat nasihat di mana ibu hamil ini mendapatkan pelayanan untuk persalinannya. Oleh siapa? Apakah boleh oleh ibu bidan atau dokter umum, atau bahkan harus didampingi oleh dokter spesialis. Jadi konsep ini sebenarnya sangat komprehensif kalau dilakukan secara baik, sehingga tidak ada kesempatan ibu hamil itu untuk menderita, karena sejak awal terdampingi dan jika sewaktu-waktu ketemu kelainan itu segera diupayakan untuk dirujuk, gitu. Bisa mungkin sedini mungkin dan secepat mungkin untuk dikelola ngoten Dok. Terus mungkin dari pengalaman dokter, contoh-contoh dari kegawat daruratan yang mungkin sering terjadi ngoten dokter? Ya, jadi seperti yang saya sudah sebutkan pada awal tadi, kelainan bisa timbul pada saat trimester pertama, trimester kedua maupun trimester ketiga. Kalau trimester pertama yang terbanyak adalah gangguan pada kehamilan, misalnya perdarahan atau ancaman keguguran. Yang kedua yang terbanyak adalah mual muntah berlebihan atau yang sering kita sebut dengan hiperemesis gravidarum. Kalau pada trimester kedua yang paling banyak adalah perdarahan trimester kedua atau ancaman persalinan prematur. Sedangkan untuk trimester ketiga yang terbanyak adalah hipertensi dalam kehamilan. Juga ada pada saat trimester ketiga akhir biasanya bisa terjadi perdarahan, istilah kami adalah perdarahan antepartum, yaitu perdarahan pada sebelum proses persalinan terjadi. Itu yang paling banyak kasusnya. Ada kehamilan seperti itu ya Dok ya? Berarti mungkin dari ibu-ibu yang di rumah yang pertanyaannya, keluhan ini harus segera dirujuk enggak, atau keluhan yang ini segera dirujuk mboten gitu, tetap harus ke vaskes pertama dulu nggih Dok ya? Ya, karena memang sistem rujukan itu dimulai dari vaskes pertama, jadi kiranya vaskes pertama dimanfaatkan dulu, kecuali ada satu kasus yang tidak perlu vaskes pertama dulu, misalnya ada perdarahan yang hebat. Ya, waktu yang diperlukan untuk rujukan adalah waktu yang sangat cepat untuk kasus tersebut, sehingga diharapkan kalau memang akses ke vaskes pertama lebih panjang waktunya dibanding akses ke vaskes rujukan, silakan datang ke vaskes rujukan. Tetapi apabila kasusnya itu kasus yang ringan sampai sedang, diharapkan kalau ada keluhan atau ada tanda-tanda dan gejala yang tidak nyaman dirasakan, silahkan ke vaskes pertama dulu, baru nanti dikelola. Apabila dimungkinkan dikelola di vaskes pertama, bila mungkin tidak bisa dilakukan, nanti akan dilakukan rujukan, gitu. Jadi melihat dari kegawat daruratannya. Betul. Mungkin kalau yang kegawat darurat yang kiranya perdarahan banyak seperti itu bisa langsung ke vaskes rujukannya gitu. Nah mungkin kalau ada keluhan-keluhan yang tadi dokter Sanjang ya, ada ringan sampai sedang, bisa langsung ke poli juga ya Dok ya? Iya. Ke poli dokter sakit nih Dok? Betul.
silahkan datang ke Poli Obstetrik Ginekologi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma. Kami melayani setiap hari antara jam 8 sampai jam 14. Monggo silahkan. Mungkin kalau ada keluhan-keluhan yang masih sungkan atau mungkin masih bertanya-tanya dengan jadwal dokter, ngoten bisa langsung ke pusat informasi kami yang di via WhatsApp. Ngoten. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dokter, tadi contoh kegawat daruratannya di ibu hamil, kalau yang di ibu bersalin, ngoten dokter, yang ada yang berencana langsung ke sini, ngoten kira-kira pripun dokter? Jadi untuk ibu bersalin secara level kegawatannya memang lebih tinggi daripada ibu hamil. Jadi perlu saya tekankan di sini, apabila terjadi kegawatan pada ibu bersalin, saya kira untuk rujukannya selain langsung ke vaskes rujukan harus didampingi oleh seorang bidan. Nah, sehingga selama perjalanan itu kondisi ibu bisa terpantau secara terus-menerus, berkesinambungan, supaya tidak terjadi komplikasi selama perujukan. Hanya saja faktor-faktor tentang surat rujukan, tentang resusitasi atau pengelolaan sebelum rujukan, termasuk informasi edukasi kepada keluarga tentang kondisinya, itu harus diperhatikan dulu. Jadi tidak mungkin rujukan itu dilakukan pada kondisi yang tidak stabil, ya. Rujukan hanya bisa dilakukan pada kondisi stabil. Jadi kiranya stabilisasi dulu di vaskes primer, kemudian dirujuk. Jangan lupa dirujuk dengan fasilitas ambulans dan dirujuk dengan pendampingan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan atau perawat atau bahkan dokter. Silakan. Terima kasih. Kalau untuk persiapan supaya rujukan tadi lebih ke nakes ngoten nggih dok ya? Ya. Mengetahui nggih dok. Ya, betul. Untuk ibu-ibu atau keluarga bisa ikut memantau kondisi ibu hamil atau istrinya atau bunda-bunda yang sedang hamil ini. Kadang-kadang di beberapa kasus dampingan dari keluarga itu mempunyai dampak yang luar biasa. Ya, jadi yang sehari-hari satu rumah, keluarga itu tidak harus suami ya. Kadang-kadang masih satu rumah dengan mertua, kadang-kadang satu rumah dengan sanak saudara yang lain, silakan. Tetapi ibu hamil ini sambil diikuti, misalnya ada kasus seorang ibu hamil merasakan tiba-tiba nyeri kepala hebat, sedang suaminya sedang bekerja, akan mengalami kesulitan kalau nunggu suami datang. Nah itu, sehingga mungkin dikeluhkan dengan ibu atau bapak mertua atau saudaranya. Nah, kasus-kasus yang seperti ini yang tampaknya sederhana dan sepele, kalau keluarga itu ikut mendampingi, itu bisa menjadi titik emergency yang bisa kita deteksi sejak awal, sehingga rujukannya itu bisa lebih manfaat, lebih mempunyai daya ungkit terhadap keselamatan ibu saat persalinan tadi. Jadi poinnya di edukasi ini tidak hanya dengan ibu hamilnya, ibu bersalinnya, betul. Jadi keluarga juga harus ikut andil dalam upaya pendampingan, betul. Jadi yang mendapatkan edukasi tidak hanya pasiennya sendiri, mungkin ibu ataupun suami dan juga keluarga yang lain juga harus yang bisa mendeteksi dini. Betul, gitu. betul. Jadi bisa saling bantu-membantu. Iya. Gitu. Mungkin ini ada pertanyaan dokter. Dokter izin bertanya, saya ibu hamil 6 bulan, riwayat pernah hamil, bayi meninggal di dalam kandungan, bagaimana normalnya gerakan bayi dalam sehari dokter? Baik, ini pertanyaan yang bagus ini dan banyak kasusnya ini. Jadi gini Ibu, kalau memang Ibu sedang hamil, tentunya sudah mendapat pantauan dari dokter atau bidan. Nah,
Kalau sedang di rumah, ya memang gini, pantauan dari ibu bidan atau dari puskesmas atau dari dokter kan mungkin hanya 1 bulan sekali. Ya, yang 29 hari kan kita harus memantau sendiri. Ya betul, ini pertanyaan yang sangat betul. Kalau dari penelitian itu dikatakan gerak bayi yang sehat itu adalah sekitar 10 gerakan dalam 2 jam. Ya, bila ditemukan gerakannya berkurang dari lazimnya, misalnya sebelumnya itu gerakannya aktif gitu, tiba-tiba kok tenang, itu sudah merupakan tanda tanya. Silahkan segera konfirmasi dengan tenaga kesehatan yang ada. Atau mungkin malah sudah tidak gerak sama sekali. Itu sangat tidak kita harapkan. Jadi memang selain pantauan dari atau pendampingan dari vaskes atau dari tenaga kesehatan, ibu sendiri harus mempunyai kewaspadaan terhadap kondisi janinnya. Terima kasih. Jadi memang jangkauan tenaga medis kan tidak setiap hari ngoten ya. Iya betul. Kan ya tidak setiap hari juga kontrol ngoten dokter. Jadi mungkin ibu ini ya risau kan ada riwayat pernah apalagi ada riwayat. Tidak punya riwayat aja sudah harusnya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Apalagi punya riwayat. Berarti harus lebih intens untuk memantau secara mandiri. Memantau secara mandiri. Terus jika ada tadi keluhan mungkin sudah melemah gerakannya atau tidak terasa langsung ke vaskes ya dok ya. Sebaiknya kalau terasa melemah, seringkali gerakan melemah itu suatu tanda yang cukup kuat untuk menyimpulkan adanya masalah pada bayinya. Ya, jadi jangan sampai tidak bergerak. Upayakan pada waktu ada perubahan gerak, apalagi sudah gerak kurang dari 10 kali dalam 2 jam, itu sudah dikonfirmasikan dengan tenaga kesehatan untuk kondisi bayinya. Kalau nanti di fase 1 memang butuh rujukan, akan segera dirujuk ngoten gitu. Iya, betul. Jadi deteksi dininya ya melalui tadi mantau dulu gitu ya, Dok. Iya. Gitu. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Dokter. Iya. Izin bertanya, Dokter, untuk kehamilan 9 bulan sudah merasakan nyeri perut bagian bawah. Kontraksi hilang timbul, sudah bolak-balik ke bidan, belum ada pembukaan. Saya cemas harus bagaimana ya, Dok? Ya, nomor 1 nggak usah cemas, Bu. Nomor 1 itu, karena kecemasan itu bisa membawa dampak kemana-mana nantinya. Nomor 1, jangan cemas. Yang kedua, konfirmasikan secara periodik kepada provider kesehatan bila ada perubahan-perubahan. Misalnya keluar air, terus keluar lendir darah, dan lain-lain. Jadi tidak hanya kontraksi atau kencang-kencang saja. Yang ketiga, yang biasanya kami lakukan adalah memberi edukasi ibu, tolong pantau gerakan janin. Apabila gerakan janin masih bagus, tidak ada tanda-tanda keluar lendir darah atau yang sering disebut bloody show, tidak keluar air atau tidak pecah kulit ketuban, biasanya masih aman. Kalau masih dalam range hari perkiraan lahirnya, masih itu, ibu nggak usah takut, nggak usah cemas, tapi kewaspadaan tetap diperlukan. Jangan terus santai sesantai-santainya, enggak, tetap harus dipantau di rumah. Nah, meskipun demikian, ada baiknya ibu menyampaikan secara langsung. Jadi nggak usah datang dulu langsung. Misalnya ibu punya call center, ibu punya kontak person, sampaikan ada perubahan-perubahan apa, sehingga bisa, meskipun jarak memisahkan ibu hamil dengan provider kesehatan, itu informasi tetap tersampaikan. Ya, itu penting. Saya banyak kasus, meskipun di remote area itu artinya area yang jauh, itu saya beri nomor kontak, sehingga
nasihat-nasihat atau informasi-informasi yang dari ibu terus kemudian diikuti dengan nasihat. Saya kira demikian. Jadi yang penting adalah nggak usah cemas, itu aja. Karena mendekati HPL biasanya itu udah mulai deg-degan antara. Betul, tapi nggak usah terlalu cemas itu. Ya karena kita sudah ada beberapa guidance atau beberapa petunjuk yang bisa dilakukan. Jadi mungkin tadi pertanyaannya mungkin kalau sudah HPL kan tetap kontrol lagi ingatan gitu. Ya, justru kalau sudah lewat HPL itu perlu dipertimbangkan untuk dirujuk untuk melihat kondisi janin intrauterin atau dalam rahim secara lebih komprehensif. Apakah nanti perlu dilakukan ultrasonografi atau USG atau pemeriksaan-pemeriksaan lain itu untuk memastikan apakah bahasa kami adalah fetal well-being atau bahasa daerah kita ada janin baik-baik saja. Kalau masih janin baik-baik saja biasanya masih punya toleransi kurang lebih 1-2 minggu setelah HPL. Itu. Dengan catatan tadi tetap dipantau itu. Iya, betul. Jadi kalau masih cemas setelah HPL mungkin karena di fase 1 tidak ada dokter obgyn ngoten nggih, Dok. Iya. Nanti bisa second opinion mungkin seperti itu, Dokter. Sifatnya bukan second opinion ya. Jadi kalau memang perlu dirujuk. Kalau memang bisa ditangani di puskesmas, silakan ditangani. Sifatnya adalah rujukan. Ya seperti itu. Semoga sudah menjawab pertanyaannya. Dan mungkin untuk gawat daruratan sebenarnya banyak sekali ya, Dok. Contoh-contohnya ya, Dok. Jadi gini, untuk disiplin ilmu kami perlu diketahui bahwa ibu hamil tidak ada yang tanpa risiko. Itu yang perlu difahami. Bahwa setiap kehamilan itu selalu membawa risiko. Hanya saja risikonya itu bisa dikategorikan menjadi risiko rendah, risiko tinggi, dan risiko sangat tinggi. Di mana gradasi atau level risiko ini mempunyai dampak terhadap satu, tentang kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayinya, sehingga perlu mendapatkan pengelolaan yang sesuai. Misalnya risiko rendah itu bisa dikelola di mana? Cukup di bidan atau di dokter umum, artinya di vaskes primer. Kalau risiko tinggi itu sudah harus didampingi dokter spesialis, meskipun tidak seluruh usia kehamilannya itu harus dipantau. Tetapi kalau risiko sangat tinggi di seluruh masa kehamilannya harus terpantau secara paripurna oleh dokter spesialis. Termasuk juga proses persalinan dan nifasnya itu harus dipantau oleh dokter spesialis. Nah, yang penting bagi kita provider kesehatan pada umumnya dan ibu-ibu bidan, dokter spesialis pada khususnya, kita selalu menghadapi ibu hamil itu dengan profesional. Meskipun itu kenalan kita, ya. Kadang-kadang karena kedekatan kita jadi terus profesional itu agak menurun. Jadi tolong apabila ada ibu hamil, nomor 1 kita harus tentukan ini risiko rendah, risiko tinggi, atau risiko sangat tinggi dengan berbagai tadi konsekuensi pengelolaannya. Kemudian beri edukasi kepada ibu. Sebenarnya ibu hamil itu adalah sesuatu yang membahagiakan, sehingga jangan stres. Ya, ibu kehamilan itu sesuatu yang membahagiakan. Ya. Yang kedua, untuk kasus-kasus yang risiko tinggi dengan risiko sangat tinggi, itu pun jangan membuat stres, karena kita sudah mempunyai sistem yang tadi sudah saya sebutkan pada awal, yaitu sistem rujukan maternal. Sehingga ibu menjalani kehamilan ini dengan bahagia. Ya, perasaan yang bahagia ini memberikan dampak secara emosional yang besar sekali terhadap keberhasilan proses kehamilan, persalinan maupun nifasnya. Gitu, Pak. Jadi ini kuncinya jangan cemas, Iya, betul, jangan cemas.
Karena kalau memang ada kegalauan ngoten bisa Ya. ditanyakan ke provider Ya, kesehatannya betul. gitu. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Untuk yang terakhir dokter, mungkin Ye. pesan-pesan untuk ibu hamil gitu, tipsnya nah itu biar nggak cemas Ye. gitu tadi. Mungkin, dokter. Ye, saya ulang lagi, tadi ada beberapa pesan yang mungkin bisa dipakai. Nomor satu, kehamilan itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Jangan dijadikan beban, bahkan jangan menjadikan stres atau kecemasan. Kami, dokter spesialis dan tenaga kesehatan pada umumnya, siap mendampingi ibu kapanpun selama proses kehamilan, persalinan, atau nifas. Hanya saja kami bertugas di level yang berbeda. Nah, silakan dari ibu hamil yang memeriksakan untuk menambah kebahagiaan tadi kepada kami tanpa ada itikat apapun, kami akan memberi yang terbaik untuk ibu semuanya. Nah, dari hubungan baik atau hubungan emosional yang baik ini diharapkan setiap ibu hamil mendapatkan hasil akhir yang terbaik dan mendapatkan kebahagiaan. Begitu pesan saya. Terima kasih banyak dokter. Yes, sama-sama. Pesan-pesannya, wejangannya, dan mungkin tadi berbagai pengalamannya ngoten Ya, ya. sama-sama. Dan mungkin untuk ibu-ibu yang di rumah ataupun di medsos mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ingin apa ya dok, konsultasi ngoten ya dok, bisa langsung kalau mau datang ke sini bisa ke bagian poliklinik, nanti untuk jadwal sudah ada di bawah, jadwal dokter Taufiki ngoten. Mungkin masih ada yang bertanya bagaimana layanan kami mengenai poli ataupun mengenai dari kegawat daruratan, bisa bertanya di pusat pelayanan, informasi bisa via WhatsApp ngoten nggih, nomor sudah tertera di bawah juga. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa lagi di informasi kesehatan minggu depan setiap hari Rabu dengan Dr. Ovjin kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.